Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Mudzakkirah al-Aqidah al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita sampai di halaman 26 Al-Ain. Inna ainaillahi min sifatihi dzatiyati al-thabitati lahu haqiqatan ala wajhi al-la'iqi bihi yanzuru bihima wa yabsiru wa yara ودليل ذلك قوله تعالى ولتصنع على عينك تجري بأعيننا ولا يجوز تفسيرهما بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف على ثبوت العين لله ولا دليل عليه. والجواب عن تفسيره بعد السلف قوله تعالى تجري بأعيننا أي بمرأى منا أنه لم يريد بذلك نفي حقيقة معنى العين وإنما فسروها باللازم مع إثباته العين وهذا لا بأس به بخلاف الذين يفسرون العين بالرؤية وينكرون حقيقة العين. Baik, barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wa nafa'ana bi ulumi fi daril amin. Al-ainu, sifat ain. Kita masih atau mulai membahas sifat dzatiyah ya. Kemarin wajah, kemudian tangan, kemudian sekarang ain, mata. Kata beliau, inna ainaillahi min sifatihi adzatiyati. Sesungguhnya dua mata Allah itu termasuk sifat dzatiyah. Jadi sifatnya sifat dzatiyah yang senantiasa melekat pada diri Allah. Tsabitati lahu hakikatan, yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala secara hakikat, alal wajhi alaiki bihi, dengan cara atau dari sisi yang layak bagi Allah. Yang duru bihima wa yubsiru wa yara. Allah Subhanahu wa taala yang duru melihat, wa yubsiru absara yubsiru memandang, wa yara sama ya. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dan dalilnya tentang sifat ain bagi Allah Subhanahu wa taala firman Allah Subhanahu wa taala walitusna ala aini. Ini di surat Toha ya, ketika Allah berfirman tentang Nabi Musa, litusna ala aini, supaya kamu diasuh, dipelihara ala aini, di atas mataku. Nanti kita lihat. Kemudian watajri bi'ayunina, dan kapal itu berlayar bi'ayunina, dengan kedua mata kami, dengan mata-mata kami. Ayun. Berarti kan Syekh Utsaimin mengatakan ainain, dua mata. Sedangkan di dalam ayatnya dalilnya di sini sebutkan aini, matanya satu, ayun, matanya banyak. Mana dalil dua mata? Dalil dua matanya mana? Ini kan satu, yang Toha menyebutkan satu, yang surat Al-Qamar menyebutkan jama'. Mana yang tasniyah? Dalil Allah Subhanahu wa taala itu lahu ainain, punya dua mata, baginya sifat dua mata, itu hadis
tentang Dajjal. Kata Rasulullah, inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Rabb kalian itu tidak awar. Awar itu apa? Hah? Awar itu buta sebelah. Ya kan, buta sebelah. Sesuatu yang punya dua mata, yang satu sehat, yang satu sakit. Itu namanya awar. Berarti Rasulullah mensifati Allah dengan tidak awar, tidak buta sebelah. Jadi kata awar itu orang Arab memakai untuk sesuatu yang punya dua mata, yang satu sehat, yang satu sakit. Itu dalil ya. Kemudian kata beliau, wala yajuz tafsiruhuma bil ilmi wala bir ru'yati, dan tidak boleh menafsirkan ain di sini, tafsiran ain di sini dengan ilmu dan ru'yah, melihat, penglihatan. Perhatikan ma'an nafyil aini, disertai dengan menolak sifat mata tersebut. Menolak sifat mata. Li'annahu mukhalifun li dhahiril lafzi, karena hal tersebut menyelisihi dhahir lafaz. Kemudian wa ijma'i salaf ala subutil aini lillah, dan kesepakatan para salaf atas tetapnya sifat mata bagi Allah, sifat ain bagi Allah. Wala la dalil alaihi, dan tidak ada dalil dengan menafikan sifat ain. Kemudian Ibnu Jarir at-Tabari, kemudian Al-Baghawi itu pada sebagian tempat menafsirkan ain dengan mar'an, pengawasan. Maksudnya bagaimana kita lihat? Wal jawabu an tafsiri salafi qaulahu ta'ala, dan jawaban atas tafsir sebagian salaf, Mujarir itu salaf ya, pada firman Allah Subhanahu wa taala, tajri bi ayunina, kapal itu berlayar dengan penglihatan kami, dengan pengawasan kami. Mar'an ay bi mar'an minna, dengan pengawasan kami. Annahum, bahwasanya para salaf, lam yuridu bidzalika nafya haqiqati ma'nal ain, tidak menginginkan dengan menafsirkan mar'an itu menafikan atau menolak hakikat makna ain, mata. Innama fassaruha bil lazimi ma'a itsbatihim al-aina. Mereka menafsirkan ayat tersebut dengan lawazimnya, disertai dengan menetapkan mata. Artinya mereka tetap menganggap Allah punya sifat mata, memiliki mata. Tapi bukan artinya ketika mereka menafsirkan bi'ayunina bimar'an minna itu menolak sifat mata. Nah, talazum tahu nggak? Dalalah kan masih ingat. Dalalah mutabaqah, dalalah iltizam, dalalah ya itu kan. Yang nomor 3 adalah iltizam. Ya. Dalalah iltizam itu apa? Nah, talazum. Jadi lazim isbat sifat ain. Kemarin kan ingat ya, kalau kita mengatakan saya mau beli rumah, berarti yang dimaksud adalah rumahnya, bukan pintunya doang kan gitu kan. Ada orang ngomong rumah saya bocor, berarti bukan temboknya bocor, pintunya bocor, jendelanya bocor, tapi yang dimaksud atapnya. Kemudian ketika ada orang ngomong rumah, saya mau bangun rumah, di situ udah ada pulinya, udah ada apa namanya barang-barangnya, itu namanya talazum. Itu namanya talazum. Nah, para salaf menafsirkan ain di sini dengan dalalah talazum itu, dengan dalalah talazum, yaitu mengisbat sifat ain, mengisbat sifat mata bagi Allah, itu pasti mengandung sifat ru'yah, gitu kan. Itu pasti mengandung sifat ru'yah. Lazimnya dengan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham nggak? Itu namanya talazum ya. Artinya sesuatu yang nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah. Sifat ain pasti lawazimnya dia punya penglihatan kan begitu kan. Bukan cuma mata saja gitu kan. Mata nggak bisa melihat, bukan. Mata nggak bisa mengawasi, bukan. Jadi ketika para salaf mengatakan tajri bi ayunina, berlayar dengan pengawasan kami, bukan artinya mereka menolak sifat ain itu. Nah, para salaf menafsirkan pada poin ini ditinjau dari lazim sifatnya kan. Ditinjau dari lazim sifat, bukan zatnya disertai dengan isbat, bukan dari zatnya. Jadi apa namanya,
zat sifat ayun itu bukan kemudian tafsirannya ru'yah. Tafsirannya itu dari lawazimnya. Dari lawazimnya. Jadi bukan tafsir secara zatnya, tapi dari lawazimnya. Begitu, dari lawazimnya. Nah, ini berbeda. Kemudian kita bilang wahada la ba'sa bihi, kata Syekh Utsaimin, yang seperti ini nggak ada masalah. Bikhilafil ladzi, berbeda dengan orang-orang yang yufassirunal aina birru'yati. Mereka menafsirkan ain dengan ru'yah, penglihatan. Kemudian wayun kiruna hakikatal ain. Kemudian mereka mengingkari hakikat ain, sifat mata bagi Allah. Jadi beda ya. Beda ya. Yang satu mengisbat sifat ain plus lawazimnya yaitu penglihatan. Yang satu menafsirkan sifat ain dengan penglihatan disertai dengan menolak sifat ain. Beda nggak? Beda ya. Ya pada bingung ini. Terus lanjutnya. Warodat hatani sifatan ala thalathati awjih aujuhin. Ifradin وتسمية الجمع فمثال الإفراد قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك قوله تعالى ولتصنع على عينه ومثال التثنية قوله تعالى بل يداه مبسوطتان وفي الحديث إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن. مثال الجمع قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما وقوله تعالى تجري بأعيننا والجمع بين هذه الوجوه أنه لا منافاة بين الإفراد والتثنية لأن المفرد المضاف يعم. فإذا قيل يد الله عين الله شمل كل ما ثبت له من يد أو عين. وأما التثنية والجمع فلا منافاة بينهما أيضا لأن المقصود بالجمع هنا التعظيم وهو لا ينافي التثنية. Kemudian kata beliau al-wujuhul lati waradat 'alaiha sifatal yadaini wal ainaini. Al-wujuh, sisi-sisi yang 'alaiha sifatal yadaini wal ainaini waradat. Sifat dua tangan dan dua mata datang. Artinya pembahasan iskal pada sebagian teks, pada sebagian nas tentang sifat tangan dan mata. Kata beliau, warodat hatani sifatani. Dua sifat ini, sifat yad dan tangan, yad dan ain, tangan dan mata. Ini datang ala salah satu aujuhin. Datang kepada kita dengan tiga bentuk, tiga sisi. Ifrad, ada yang menyebut secara mufrad. Wa tasniyatin, ada yang menyebut tasniyah. Wa jam'in, ada yang menyebut jama'. Pemisalul ifradi, contoh sifat yad yang bentuknya mufrad. Itu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Tabarak, surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan. Biyadihi. Bentuknya mufrad. Wa qauluhu ta'ala, kemudian sifat ain yang bentuknya mufrad adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi, walitusna'a ala aini. Aini, mataku, mufrad. Kemudian wa misalu tasniyati. Ada juga yang bentuknya tasniyah, dua. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka.
Surat Al-Maidah. Yadahu, yada, dua, tasniyah. Wafil hadis, dalam hadis, sifat ain, idza qama ahadukum yusolli fa innahu baina ainair rahman. Ini kata saya. Usaimi, hadis ini sebenarnya dhaif. Yang sahih itu hadis yang tadi ya, apa, inna rabbakum laisa bi'awa. Itu bentuknya dua, tasniyah. Kemudian wa misalul jam'i. Sekarang ada juga yang bentuknya jamak. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman. Awalam, tidaklah yaro, mereka melihat, anna, kami, khalaqna, telah menciptakan, lahum, untuk mereka, mimma amilat aidina, dari apa yang telah kami ciptakan, kami perbuat dengan aidina, tangan-tangan kami. An'aman, binatang ternak. Binatang ternak yang telah kami ciptakan dengan aidina, tangan-tangan kami. Bentuknya jamak. Wa qauluhu ta'ala, kemudian sifat ain yang bentuknya jamak, tajri bi ayun, ini tadi. Ayun bentuknya jamak. Jadi yang mana yang benar? Mana yang benar? Apakah kemudian, oh ini berarti bukan mata. Kata beliau, wal jam'u baina hadhil wujud. Dan cara menjamak, cara mengkompromikan antara tiga yang tadi, sisi tadi, annahu la munafata, bahwa saya tidak ada kontradiksi bainal ifradi wa tasniyati, antara bentuk mufrad dan tasniyah. Kenapa? Kata beliau, li annal mufrad al mudhafa ya ummu, karena mufrad mudhaf itu ya ummu. Mufrad mudhaf itu ya ummu. Itu kalau kepada isi ma'rifah ya. Ini kan isi usul fikih, kan? Udah belajar usul fikih kan? Bentuk mufrad mudhaf itu kan menunjukkan makna umum, Paham nggak? Mufrad mudhaf. Perhatikan kalimat yang apa namanya, biyadihi, yadihi, ya, tangannya, gitu kan? Yadun mudhaf kepada domirhu, ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Sesuatu mufrad, isi mufrad yang mudhaf kepada isim ma'rifat, maka dia umum, bentuknya umum. Ini menurut sebagian ulama usul fikih ya. Maka kata beliau, faidah kila, apabila dikatakan yadullahi wa ainullahi. Yadun itu kan mufrad, Allah. Mudhaf. Ainun mufrad kepada lafdzul jalalah Allah. Itu syamula kullama tsabata lahu min yadin au ainin. Maka mencakup semua yang tetap bagi Allah, dari tangan atau dari mata. Paham nggak? Tapi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, alasan ini sebenarnya masih bisa dibantah. Kenapa? Karena ulama usul fikih nggak sepakat ini. Mufrad mudhaf itu menunjukkan makna umum, nggak sepakat. Beliau lebih tepatnya begini. Kalau dari sisi bahasa Arab, kalau nas yang menunjukkan makna mufrad, misalkan yadun tabarakalladzi biyadihil mulk, itu ala aini, kan bentuknya mufrad semua tuh. Maka itu menunjukkan atas isbat jinsil sifat, menetapkan jenis sifatnya itu sendiri. Allah punya sifat tangan, yadun, Allah punya sifat ain, mata. Jenis sifatnya. Kemudian kalau nas yang menunjukkan tasniyah tadi misalkan bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbuka. Ini menunjukkan atas hakikat. Artinya memang secara hakikat Allah memiliki sifat dua tangan dan dua mata. Kalau mufrad itu menunjukkan jenis sifatnya. Allah memiliki mata, memiliki tangan. Hakikatnya yang ditunjukkan oleh nas yang bentuknya tasniyah, dua. Kenapa? Karena orang Arab, kata beliau, kalau memutlakkan tasniyah, maka pasti muradnya adalah musanna. Kalau ada orang Arab mengatakan sesuatu dalam bentuk tasniyah, dalam bentuk dua, maka yang dimaksud pasti memang bentuknya dua.
Nggak pernah kalau ada orang mengatakan dua mata begitu, dua tangan. Maka yang dimaksud satu nggak pernah. Pasti itu secara hakikat dua. Secara hakikat dua. Beda dengan mufrad dan jamak. Beda dengan mufrad dan jamak. Kadang disebut mufrad tapi yang dimaksud nggak secara hakikat. Nggak secara hakikat. Contoh misalkan, secara hakikatnya dia jamak, tapi disebut mufrad. Itu untuk tahkir, merendahkan. Banyak, tapi disebut mufrad sama orang Arab. Itu hakikatnya untuk tahkir. Kadang-kadang untuk merendahkan. Mufrad disebut jamak, itu hakikatnya untuk ta'zim. Beda sama tasniyah. Tasniyah disebut orang Arab, tasniyah pasti tasniyah. Begitu. Paham nggak? Ya, lumayan lah ya. Kemudian lanjut. Amma tasniyatu wal jam'u. Adapun tasniyah dan jama', fala munafata bainahuma, maka tidak ada kontradiksi antara keduanya. Aidon juga. Kenapa li'annal maqsuda bil jam'i? Karena yang dimaksud dengan jama' guna di sini at-ta'zim tadi adalah ta'zim. Orang Arab kadang menyebut jama' itu maksudnya enggak jama' begitu kan. Kayak orang Indonesia menyebutnya kami gitu kan. Padahal yang ngomong satu. Wahwa la yunafi atasnya. Dan ini tidak menafikan tasniyah itu sendiri. Kemudian lanjutnya. Lagi. قوله تعالى إن ربي لسميع ذلك لا إدراك المسموعين هذا من الصفات التي تزاد الله تعالى قد استوى على هذا وهذا الاسم قد يراد به أيضا المسلم التأكيد وقوله تعالى موسى وهارون وأسمعه وأراه وقد أيضا التهديد بقوله تعالى وليس الله الذين قالوا إن الله ونفعها قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. Baik, barakallah. Sekarang sifat as-sama'u, sifat sama. Kata beliau sam'ullahi ta'ala minas sifati tsabitati lahu haqiqatan ala wajhil la'iqi. Sifat sama mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala termasuk sifat sabitah secara hakikat. Sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat sama ini bisa dua, ditinjau dari maknanya bisa dua. Bisa dia sifat dzatiyah, bisa dia sifat fi'liyah. Wa dalilu qaulu ta'ala, nanti kita lihat. Dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala wa huwas samiul alim, dan dia as-sami'. Nah, as-sami' itu namanya. Sifatnya as-sama'. Yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa yanqasimu ila qismain, dan sifat sama itu terbagi menjadi dua bagian. Secara maknanya, al-awwalu yang pertama bi maknal ijabah, dengan makna ijabah, mengabulkan doa. Wahada min sifatis fi'liyati, dan ini termasuk sifat fi'liyah. Wa misaluhu qauluhu ta'ala, dan contohnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Rabbku benar-benar mendengar doa. Maksudnya bukan sekedar mendengar tapi mengabulkan, mengijabah. Asani yang kedua bimakna idrakil masmu', bermakna idrak masmu', mengetahui sesuatu yang didengar, bisa mendengar, punya kemampuan untuk mendengar. Wa hadza minas sifati dzatiyah, dan ini termasuk sifat dzatiyah. Allah senantiasa disifati dengan sifat ini. Kalau sami'ud du'a, mengabulkan doa, itu terserah Allah. Mau doa siapa yang dikabulkan. Kalau ini Allah senantiasa disifati dengan sifat ini. Idrak masmu', mengetahui yang didengar. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar
ucapan perempuan yang mendebat menggugat gitu. Menggugatmu tentang suaminya. Siapa perempuannya? Khawlah binti Sa'labah. Khawlah binti Sa'labah. Wahadal qismu, dan bagian ini berarti bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua bermakna idrok masmu itu kadang punya makna tambahan. Jadi nggak sekedar idrok masmu, nggak sekedar mengetahui sesuatu yang didengar, tapi plus tambahannya. Qad yuradu bihi aidon, kadang dimaksudkan juga dengannya an-nasru wa ta'kid, menolong dan meneguhkan, menguatkan. Ya. Jadi nggak sekedar mendengar saja, tapi plus mendengar, plus menolong dan menguatkan. Contohnya apa? Kaqaulihi ta'ala, contoh firman Allah Subhanahu wa taala li Musa wa Harun, pada Nabi Musa dan Harun. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua, wahai Musa dan Harun, asma'u, mendengar, wa ara, dan melihat. Nggak sekedar mendengar dan melihat kan gitu kan. Cuma lihat doang. Iya, gue liatin dari sini. Kita ya kan. Gue liatin dari sini. Jadi maksudnya Allah ya menolong dan menguatkan Nabi Musa dan Harun. Waqad yuradu bihi aidan at-tahdidu. Dan kadang dimaksudkan juga dengannya, dengan sifat sama ini, idrok masmu apa? Makna idrok masmu ini adalah tahdid, ancaman. Jadi ini makna plusnya ya, makna plusnya. Jadi idrok masmu plus tahdid. Contohnya apa? Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan sungguhnya Allah itu fakir dan kami kaya. Apakah Allah cuma ngomong iya, dengar? Enggak. Itu artinya ancaman. Iya, gue dengar kok orang yang lo ngomongin ya. Itu kan termasuk ancaman gitu. Kita juga sering ngomong begitu kan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, am yahsabuna anna la nasmu sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira kami itu tidak mendengar rahasia mereka dan najwahum, pembicaraan rahasia mereka? Bala. Enggak kayak gitu. Nah, ini ancaman ya, ancaman. Artinya Allah mendengar pembicaraan rahasia, bukan sekedar mendengar, tapi ini ada unsur ancamannya. Iya loh, Allah dengar loh. Yang kamu omongin itu Allah dengar loh. Itu sifat sama. Kemudian terakhir yaitu sifat dengan sifat yang dan mar'iyati ya, wa mubsharat. Ilmi. أي تعلمه القسم الأول من الرؤية قد يراد به أيضا النصر والتأييد مثل قوله تعالى لا تخاف إلا بالله وأسمعه وأراه وقد يراد به أيضا التثبيت كقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يراه. Baik, kemudian yang berikutnya adalah sifat ru'yah. Sifat ru'yah. Ar-ru'yah itu sifatun min sifatillahi adzatiyati asabita lillahu haqiqatan ala wajhi laikibihi. Ru'yah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah dzatiyah. Ini masih sifat dzatiyah ya. Yang tetap bagi Allah secara hakikat ala wajhi laikibihi. Wa tanqasimu ila qismin, dan ini terbagi menjadi dua. Ahaduhuma maknanya ya, mengumpulkan dua makna maksudnya. Ahaduhuma yang pertama bimaknal basori, dengan makna basor. Ru'yah dengan makna melihat. Wa huwa idrakul mar'iyat, yaitu mengetahui yang dilihat, wal mubsharat, dan yang dipandang. Wa daliluha qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, innani ma'akum asma'u wa ara. Tadi sungguhnya aku bersama kamu berdua, Musa dan Harun, mendengar dan melihat. Artinya benar-benar melihat dan mendengar.
Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir. Namanya al-basir. Sifatnya ru'yah. Salah satu sifatnya ru'yah. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, makna yang kedua, ar-ru'yatu bi makna ilmi. Ru'yah dengan makna ilmu, mengetahui. Wa daliluha qauluhu ta'ala, dalil firman Allah Subhanahu wa taala, innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu memandang azab itu jauh, nggak akan datang, jauh, sesuatu yang masih jauh. Wa narahu qariba, dan kami memandang, kami melihat bahwasanya adab itu dekat. Ai maksudnya na'lamuhu, kami mengetahui, gitu, bahwasanya adab itu dekat. Kemudian wal qismul awwalu, bagian yang pertama dari apa namanya, dari makna ru'yah tadi itu apa? Idrakul mar'iyat wal mubsarat. Al-qismul awwali min ru'yati qad yuradu bihi aidan an-nasru wa ta'yidu. Sama. Bukan sekedar idrak mar'iyat, tapi ada plusnya, tambahannya. Kadang dimaksudkan dengannya juga pertolongan dan penguatan. Mislu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la takhafa innani ma'akuma asma wa ara. Itu bukan sekedar Allah melihat saja, tapi ya maksudnya menolong. Waqad yuradu bihi aidan at-tahdid. Dan kadang juga dimaksudkan dengan bukan sekedar melihat, tapi tahdid, ancaman. Kaqaulihi ta'ala, sampai firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Alaq, alam na'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah itu Maha melihat? Kamu tahu nggak Allah itu melihat? Itu kan juga punya makna ancaman. Begitu. Wallahu taala alam bisawab. Cukupkan habis ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.